Halo adik-adik, Halo semuanya. hari ini kita mau kembali memuji Tuhan. Nah, adik-adik, teman-teman semua, kita bersyukur ya, kita dapat memuji Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Betul sekali. Nah, yuk kita hari ini, saat ini, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai kebaktian sekolah minggu kita secara online pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami pun akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam waktu ini supaya kami boleh berkonsentrasi, memberikan hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersama-sama nanti mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, teman-teman, adik-adik semua, ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, kasih-Nya begitu besar, begitu luas, begitu indah. Dan kita pun harus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk, saat ini kita mau sama-sama memuji Dia. Kita mau nyatakan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Dan sebentar kita juga akan bernyanyi I love you Jesus. Karena kita begitu mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk langsung kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yuk kita sama-sama. Kita bangkit berdiri. Berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan gerakannya adik-adik, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari langit. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep. Sekali lagi ya, I love you Jesus. Kita katakan bersama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan. Pada minggu hari ini, ayat persembahan kita terambil dari Imamat, pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu.
Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahannya dengan cara transfer ke rekening gereja, atau adik-adik juga bisa bawa persembahan itu ke gereja pada hari dan jam kerja, masukkan ke dalam kotak yang tersedia. Sekarang langsung kita akan memberikan persembahan. Oke, bersyukur kita bisa memberikan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan di gereja Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Ustaz? Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nyanyikan sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Kita dengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman, hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan selalu ada untuk kami. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Langsung saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat
mereka berkemah. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, teman-teman. Teman-teman, Allah berbicara kepada Musa di Gunung Sinai dan berfirman kalau bangsa Israel harus mendirikan kemah suci. Apa itu kemah suci? Kemah suci adalah tempat pertemuan ibadah pertama bangsa Israel. Kemah suci adalah tempat yang kudus, sama seperti bait suci. Tetapi pada awalnya belum ada bait suci. Bait suci nantinya akan dibangun pertama kali oleh Raja Salomo. Kemah suci itu menandakan bahwa Allah itu hadir di tengah umatnya yang saat itu, teman-teman, sedang berada di padang gurun. Jadi, hanya karena anugerah Allah saja, maka umatnya dapat merasakan kehadirannya. Itu semua karena anugerah Tuhan yang mau menyatakan kehadirannya atas umatnya. Di kemah suci inilah bangsa Israel menyembah Allah. Mereka belajar tentang Allah, mereka melayani Allah, membawa persembahan korban kepada Allah, dan sebagainya. Ya teman-teman, kemah suci ini bisa dibongkar, pasang, dan bisa dibawa kemana-mana. Hal ini sesuai dengan kondisi bangsa Israel waktu itu yang masih dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Maka dari itu Allah memberikan tanda lewat awan. Tanda apa Lausur Sam? Tanda untuk menunjukkan kapan kemah suci ini dibawa dan kapan harus berhenti. Kemah suci ini akan dipakai dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai bangsa Israel tiba di Kanaan. Nah, kita bisa melihat waktu zaman hakim-hakim, kemah suci ini berada di Silo. Lalu di zaman pemerintahan Raja Saul, kemah ini berada di Nob dan kemudian hari ada di Gibeon. Setelah sekian lama, barulah di masa Raja Salomo dibangunkan suatu bait suci yang menetap bagi Israel waktu itu. Nah, dengan adanya kemah suci sebagai lambang kehadiran Allah, Allah ingin umatnya memberikan satu hari untuk berhenti dari segala yang dikerjakan, beristirahat dari pekerjaan rutin sehari-hari, dan menikmati kehadiran Allah di kemah suci itu. Nah, dengan cara datang, menyembah Allah, dan membawa persembahan sebagai wujud syukur dan tunduk kepada Allah. Ya, teman-teman, mengenai bentuk kemah suci, terdapat beberapa bagian yang membentuknya. Pertama, ada pelataran. Pelataran ini seperti suatu halaman. Di pelataran terdapat mezbah korban bakaran dan juga ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini untuk para imam membersihkan diri terlebih dahulu sebelum melayani. Selain itu, di tempat pelataran ini ada tempat hewan untuk korban bakaran dan juga ada tempat penyembelihan untuk hewan-hewan ini. Dan yang kedua, ada bangunan kecil yang terbuat dari rangkai kayu yang mana atapnya terbuat dari kain dan kulit. Di dalamnya terdapat ruang-ruang, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang kudus terdapat meja roti sajian, ada mezbah ukupan, dan ada kaki dian emas. Dan di ruang maha kudus hanya terdapat satu saja, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Israel, yang di dalamnya terdapat 2 loh batu berisi 10 perintah Allah yang ditulis oleh Musa atas perintah Allah. Ya teman-teman, di antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tabir yang memisahkan kedua ruang ini. Tabir itu apa? Tabir adalah tirai penutup. Mengapa ada tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus? Karena
Di ruang Maha Kudus tidak boleh ada seorang pun yang memasukinya kecuali seorang imam besar saja. Dan itu pun hanya boleh dalam 1 tahun 1 kali saja, yang disebut dengan hari pendamaian. Imam besar yang memasuki ruang Maha Kudus harus membawa darah anak domba untuk dipersembahkan. Kenapa? Karena dirinya sendiri tidak layak dan penuh dengan dosa. Ya teman-teman, jika kita melihat semua ini, kita akan menyadari, wah begitu sulit untuk berelasi dengan Allah waktu itu. Ya, mengapa begitu sulit? Ya bayangkan ya teman-teman, orang berdosa yang begitu kotor sekarang mau berhadapan dengan Allah yang maha suci. Begitu tidak layak, bukan? Sehingga kalau kita mengingat karya Tuhan Yesus yang membuat kita layak datang kepada Allah, nah kita harusnya bersyukur. Sekarang orang percaya dapat bersekutu dengan Allah dengan mudah. Kita tidak butuh lagi imam yang membawa darah untuk persembahan di bait suci. Karena Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya sendiri. Dia sudah menjadi korban yang sempurna. Jika kita melihat posisi kemah suci lebih lanjut di Alkitab ya teman-teman, kalau teman-teman membaca di dalam Alkitab, Allah menempatkan kemah suci itu di tengah-tengah. Dan di sekeliling kemah suci, Allah memerintahkan kedua belah suku Israel untuk mendirikan kemah-kemah mereka. Lalu Allah meletakkan awan di atas kemah suci itu pada siang hari. Dan pada malam hari Allah meletakkan awan api. Ketika awan itu bergerak, maka umat Allah akan membongkar kemah suci dan membawanya bersama mereka mengikuti awan itu. Sebenarnya lewat ini Allah sedang menunjukkan pimpinannya, tuntunannya secara nyata kepada umat kepunyaannya. Nah mungkin kita akan bertanya, sekarang kan sudah tidak ada lagi kemah suci. Maka apa artinya semua ini bagi kita sekarang? Ya teman-teman, sebenarnya semua ini melukiskan tentang sesuatu. Nah, tentang apa? Jawabannya adalah tentang Yesus Kristus. Kemah suci sebenarnya menunjukkan suatu waktu dalam ribuan tahun kemudian ketika Allah sesungguhnya akan datang secara langsung dan berdiam di tengah umatnya melalui Tuhan Yesus. Dan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus telah datang dan menjadi jalan agar kita dapat berelasi dengan Allah. Kalau kita mau percaya padanya, maka tidak ada lagi tabir. Tidak ada lagi tabir yang membatasi kita untuk datang pada Allah. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus juga ada Roh Kudus yang menolong kita untuk merasakan hadirat Allah yang selalu ada buat orang percaya. Ya teman-teman, pada Yohanes 1 ayat 14 tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi dia ada di antara kita. Dia hadir di setiap hati umat yang tunduk dan mau percaya, berserah padanya. Jadi, maukah kita tunduk dan taat pada firman-Nya, teman-teman? Harusnya mau ya, teman-teman. Harusnya kita mau sebagai wujud syukur kita karena dia sudah terlebih dahulu mau memberikan dirinya untuk hadir bagi kita. Kita dapat datang, mendekat kepada Allah melalui doa karena kita tahu Tuhan Yesus telah melayakkan kita untuk datang bersekutu kepadanya. Pertanyaannya teman-teman, seberapa sering kita datang kepada Allah melalui doa dan saat teduh? Harusnya berdoa, bersaat teduh, dan beribadah kepada Tuhan bukan lagi sebuah paksaan,
Sebab Tuhan telah membuka jalan yang sangat begitu berharga, yaitu dengan cara memberikan dirinya sendiri. Nah, kemudian karena Yesus Kristus selalu hadir di tengah-tengah kita, Dia pun harusnya menjadi pusat kehidupan kita. Artinya apa? Artinya pikiran kita, kehendak kita, semuanya harus seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi, seberapa seringkah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Harusnya, sebagai anak-anak yang sudah dilayakkan Allah untuk datang kepadanya, kita perlu selalu mengandalkannya lewat doa dan permohonan kepadanya. Selalu menjadikan Allah sebagai penolong sejati dan selalu berharap hanya kepadanya. Berharap bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kita lewat cara-caranya yang ajaib. Nah, teman-teman, kiranya kita menjadi anak-anak yang mensyukuri hadirat Allah yang selalu ada buat kita. Kiranya kita mensyukuri hadiratnya dengan selalu datang dan mengandalkan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami menyadari bahwa kami harusnya bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik mau memberikan diri-Mu untuk kami sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan lewat iman kepada Tuhan Yesus. Tolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tolong kami untuk selalu berdoa, berelasi dengan Tuhan dan menyadari pentingnya untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah dan tunduk pada firman Tuhan. Ajar kami untuk menyadari berharganya semua itu Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu diri Tuhan sendiri, sehingga kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.